Masih di iCeleb. Takdir sang kaisang. Yes, takdirnya hari ini sudah ditentukan dan tepat juga di hari ulang tahunnya mempelai wanita kita. Ulang tahun sekaligus nanti anniversary-nya resepsi tapi ya. Karena nikahnya kemarin, yang dicatat kemarin Iya, itu anniversary. yang dicatat itu anniversary. Tadi saya mempertanyakan itu. Nikah akad 10, Ulang tahun resepsi 11. 11 itu anniversary-nya yang Jadi mana? anniversary-nya 10-11. Nanti disatuinnya mungkin pas ulang tahunnya Kaisang 25. Gitu. Iya, betul juga, Biar betul kalau juga, saya betul pasti juga. bilangnya Bisa, irit. bisa. Ya, dirayainnya sekali aja. Oke, ini masih kita ngobrolin soal numerologinya ya. Aduh, ini saya tadi pas lagi iklan tuh coba dihitung-hitungin, tapi banyak bener ya pemirsa. Iya. Rasanya agak nyos Ngeri ya. Gitu ya. Jadi kayak ditampar gitu. Iya, oke. Kita pengen coba lihat nih ketika Mbak langsung ngitung nih depan kita. Kita mau coba cocok loginya dari pihak Ibunda Erina dan juga Ibunda Kaisang. Bisa kali ya? Oke. Kita berarti menentukan dari tanggal lahir aja gitu ya. Oke. Tapi sambil menunggu kita lagi update dulu tanggal lahirnya ya. Iya, Kita mau kita nanya mesti soal hubungan romantisnya dulu nih. Bapak Jokowi Bapak kali ya? Jokowi sama Ibu Iriana tuh Ya. kayak gimana sih? Kalau kita kan ngeliatnya kayak sampai saya ingat waktu itu ada satu liputan Pak Jokowi rambutnya agak Tidak rapi, berantakan. Terus Bu Iriana tuh ngodein terus ke pas pampres sampai itu jadi lucu Jadi tapi kita seru gemes banget ya, gitu. gemes sendiri. Jadi gini, Mbak Anissa dan juga Mas Ojib ya, kalau kita ngelihat ya di media sosial gitu ya, ibu ini kan kayak ibu yang diem ya, ibu yang nggak banyak berbicara gitu. Tetapi kalau dari tanggal lahirnya ini sangat berbeda dengan kesehariannya beliau. Beliau itu orang yang sangat tadi saya bilang friendly banget, kemudian celotehan-celotehannya itu Mas Kaisang nih sebenarnya ngambil dari Ibunya. ibu, Oh. celotehan-celotehannya Iya, iya, nih. iya. Karena ibu kalau berceloteh gitu ya, kalau dia tanggal lahirnya tuh juga lucu banget, santai banget. Tuh, jadi kalau apa ya, kalau ditanya tentang hubungan antara bapak sama ibu ya, sebenarnya lebih apa ya, lebih romantis ibu. Oh. Ya, bapak itu orang yang kurang peka. Jadi bukan karena nggak mau ya, tapi memang harus di ini dulu, dicolek dulu. Dicolek dulu. Dan nggak bisa dikode ya? Nggak bisa Harus dikode-kode, harus ngomong. Gini harus- loh Pak, gitu ya. Aku tuh Maksud aku tuh gini, Mbok ya, gitu ya kali ya. Oh ya, digandeng gitu ya. Basicnya laki-laki kali begitu Iya. ya. Oke, ini kita sudah menemukan tanggal lahir dari Ibunda Sefeatun Gudono. Ini di tanggal 10 Februari tahun 64. Iya, Berarti 64. zodiaknya Aquarius. bukan Pakar bisa. zodiak Saya banget pakar zodiak, ya. ini numerologi. Nanti Bu. habis sama Enda saya ke Ojib ya. Jangan. Ini kalau saya basic dari penelitian mantan-mantan. Wow. Oke, udah ketemu ya tanggalnya ya. 10 Februari 1964. 1964. Ini mungkin yang tadi dibilang ya takdir sang kaisang ya. Jadi mereka memang ditakdirkan dengan satu sama lain frekuensinya gede gitu ya. Kemudian antar orang tua nih, antara ibu dengan mertua ini juga frekuensinya bagus banget, Mas. Wow. Bagus Wah. banget gitu. Ini ibu dari Mbak Eriana ini kan sangat apa ya? Sangat mengkhawatirkan sang anak ya. Sangat mengkhawatirkan. Jadi nanti Ibu Iriana ini sendiri yang akan memberikan kayak biar tenang beliaunya gitu ya. Karena tadi aku bilang ibu dari Mbak Erina ini sangat worry, orangnya worryan gitu, khawatiran. Nah nanti dari Ibu Iriana lah yang akan memberikan kayak semacam apa ya, semacam ketenangan hati lah. Oh. Iya. Jadi ini Komplit udah ya. emang udah Komplit. judul di Emang udah iCeleb jodoh iNews aja. ini udah pas banget. Takdir sang kaisang ya, emang udah takdir. Kode-kode numerologinya udah kawin ketemu gitu ya. Dan ini bisa dibilang saling melengkapi gitu ya. Ini makin banyak orang yang sirik, syukurin gitu ya. Emang harus hati-hati Mas Ojib, orang kalau ya, pasangan yang memiliki frekuensi berlebih tadi harus benar memanage emosi mereka di level yang sama. Dia sampai jadi cukup gitu ya. Biar sampai di level emosi, let's say ya, emosi itu 1 sampai 10. 10 itu berarti emosi tertinggi. Iya. Gitu. Ketika mereka sama-sama harus menyadari, oke kita ini berantem di emosi level keberapa nih? Level 7. Berarti udah lumayan tinggi nih. Berarti salah satu harus menurunkan di level 3 agar yang satunya juga otomatis Nah, mengikuti. tapi karena sama itu, Mbak. Gimana caranya yang satu naik, satu turun gitu?
harus ada kesadaran bener-bener. Komunikasi. Harus ada kesadaran dari salah satu pihak yang oke, kita menikah ini untuk apa sih, ya kan? Ada obrolan-obrolan Ada goals-nya kesana, juga sama. ada goals-nya juga mereka. Kalau aku rasa sih Mas Kaisang juga dia akan mempertahankan banget pernikahan ini karena punya kode family. Ya, benar. Kode family itu Ya, sebenarnya dan- sangat betul. sangat mempengaruhi sekali ya Dan untuk Mbak Erina juga memiliki pakem-pakem yang dulu diajarkan oleh kedua orang tuanya ya. Nah, kalau ini sama pihak keluarga lagi nih, Mbak. Tadi kan yang jadi wali nikah Mbak Erina itu kan kakak tertuanya, Alen Gudono. Iya. Ini kalau dilihat tanggal lahirnya kita baru dapat 7 Agustus 1981. zodiaknya Leo ini. Oke, ini menarik banget Mbak Anissa dan juga Mas Ojib ya. Menarik banget karena apa? Frekuensinya lebih kena ke Mas Kaisang daripada ke Adiknya sendiri. adiknya sendiri, ke Mbak Erina. Oke. Jadi nanti bisa jadi konco kental ya. Jadi kayak bro banget. Bro gitu ya. banget. Bro banget kita. Ya, ya. Tapi ini juga dari mikro ekspresi kita kemarin bahas, itu ada rasa trust yang sangat besar antara mereka berdua. Kemarin kita bahas juga gitu. Jadi ada kayak hubungan yang lebih daripada ipar gitu. Kemarin juga. Jadi ini bagus ya dari mikro ekspresi dapetnya ke situ, udah dihitung-hitung juga gitu lagi gitu. Tapi sama kalau ya. misalnya dilihat tadi secara frekuensinya berlebih, kemudian dari keluarga dan keluarga besarnya cocok semua, itu biasanya obstacles-nya muncul di mana sih, Mbak? Kalau dari semua kombinasi angka-angka tanggal lahirnya ya, tadi sebenarnya nggak ada yang terlalu menjadi tantangan atau menjadi kendala di mereka. Karena ngeblend banget nih tanggal lahir satu sama lain. Cuma harus hati-hati tadi di frekuensi berlebih tadi itu. Oke, yang Karena dikontrol bisa tadi. menjadi Iya. kalau omongan gamblang ya bisa menjadi toksik juga nih. Berantem ya, pisah balik lagi, berantem pisah balik lagi karena kan berlebih. Iya, Berarti seperti berlebih magnet energinya. dong. Oke. Yang- Atau mungkin ada kalimat lainnya karena saking sama frekuensi segala macam ini kan kadang-kadang comfort zone juga bisa dikonflik. Ya. Ya, karena mungkin terlalu adem ayem, terlalu sama semua bisa dikomunikasikan. Kalau itu dari juga tanggal nggak- lahir mereka sih bukan Nggak ya? tipe yang adem ayem ya, Oh, karena oke. dua-duanya tuh sama-sama Menarik ya? tipe iya. Ambisius ya. Iya, tipe yang memang harus ada goals apa nih di hidup kita, harus ada Jadi apa. kayak Jadi berwarna on banget. fire. Ya, berwarna Oke. banget kehidupan mereka Nah, nanti. mereka berdua kan masih muda nih, Mbak. Apakah on fire ini akan nanti mulai meredup di di stage yang lain gitu? Misalnya begitu mereka reach 50 atau 40 gitu. Gini, kan dalam pernikahan itu kan ada part-partnya ya Mbak. Ada part yang 5 tahun pernikahan kan kita pernah dengar ya. Oh 5 tahun pernikahan tuh ini banget deh. Rawan Neraka banget. konflik nih ya, Rawan konflik. rawan konflik nih. Justru di 5 tahun pernikahan mereka itu mereka tadi aku bilang ada di kode cukup. Cukup secara rasa gitu ya. Nah setelah itu memang ada kode drop, kode turunnya. Nah itu yang tadi saya bilang harus hati-hati dengan frekuensi mereka nih yang udah mulai bermain, frekuensi rasanya, frekuensi rulesnya mereka tadi aku bilang di awal tuh harus sudah dipatenkan nih, mau ke arah mana rumah tangga ini. Terus posisi Mbak Erina nanti di mana nih di dalam rumah tangga ini, menjadi wanita karir kah atau gimana, itu harus ditentukan. Karena kalau enggak nanti rawannya adalah di pasca 5 tahun pernikahan mereka. Tetapi kalau punya anak beda lagi. Karena tanggal lahir anak juga menentukan posisi kode di orang tuanya. Oh, ada hitungan baru lagi nanti Ada ya. hitungan baru lagi. Oke, kalau kita sekarang korelasinya dari tadi dari segi ibu ke ibu udah ada nih ya. Nah, kalau kita ke Pak Jokowi, itu disambungkan dengan ibu dari Erina. Ini kalau kita lihat Ibu Pak Sofiatun Jokowi Gudono itu ini kan 21 Juni ya. Nah, Saya tahunnya mesti buka Wikipedia kayaknya. 21 Juni 1961. Iya. dicocokkan dengan 14 Februari Valentine's Day ya, Iya. 1964. Oke, 14 Februari ini 1964 ayahanda dari atau? Bukan, Ibu, ini ibu, ibu. ibu Oke. Sofiatun Gudono. Tadi kan sudah di match untuk Ibu Iriani. Nah, Oke. sekarang kita berkorelasi dengan Bapak Jokowi. Oke. Tuh. Kalau dari ibu itu ya, beliau itu dengan bapak nanti yang akan menjadi jembatan sebenarnya Ibu Iriana. Oke. Oh, oke. Ya, jadi ini bukan artinya gap-gapan enggak ya, tapi bapak itu lebih mempercayakan untuk urusan anak, ini ibu aja deh gitu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang memang urgent Urgent banget, banget, baru bapak. akan
ikut di situ. Jadi Jadi bahkan- Bapak tuh bukan tipe yang pengen ikut campur dengan ke segala sisi ya. Ya wes, ibu urus ibu gitu ya. Oh, gitu ya. Ibu wes urus keluarga gitu ya. Karena kan tadi kodenya udah keluar juga nih, ibu sama ibu tuh ternyata matching banget kan. Ya. Jadi kayak friendship juga gitu. Jadi bapak yang memantau aja, tenang-tenang aja kalau bapak. Ada apa bu? Masih bisa ditangani? Yo monggo silakan. Gitu kali ya. Oke. Ini seru ya kalau misalnya ngomongin numerologi. Mbak, aku coba kita lihat secara universal untuk numerologi. Bisa dilihat dari tadi soal keuangan, karir, terus kemudian kecocokan. Apalagi sih yang rata-rata orang dapat dari numerologi yang kadang-kadang nggak kelihatan di hal-hal yang basic ini. Ada lagi nggak yang lain? Jadi kalau untuk ini ya kelengkapan hasil analisa dari metode aku ini, kebetulan aku namain life code method. Life Life code Code method. Method, oke. Gitu. Jadi yang bisa dilihat satu karakter, dua potensi seseorang, ketiga adalah hambatan hidupnya apa. Terus yang keempat itu bagaimana solusinya ketika mendapatkan hambatan Hambatan hidup tersebut. tersebut. Oh, wow. Sedetail- Rezekinya atau apapun sebenarnya bisa aja diketahui dari tanggal lahirnya. Nah, itu dia Mbak. Tadi Mbak Endah itu begitu mengetahui tanggal lahir, sudah bisa langsung melihat seperti apa perilaku. Ya. Karena kan kadang-kadang yang ada di luar itu berbeda dengan Ya. dengan yang ada di sifat aslinya ya. Itu tuh ada kode-kodenya kan Mbak atau rumusnya semua sama? Kemudian kode yang keluar itu yang menentukan seperti apa? Masing-masing angka itu dia akan melahirkan analisa. Masing-masing angka nih di tanggal, di bulan, di tahun itu akan menghasilkan analisa sendiri-sendiri ya. Kemudian ketika akhirnya menikah itu ada rumusan lagi, punya anak ada rumusan lagi gitu ya. Jadi ini memang apa ya, metode yang tidak hanya stuck tetapi cara rumusannya itu seperti matematika. Ada penambahan, penjumlahan Pengurangan ada gitu juga. ya. Iya. Pengurangan ada juga? Ada, bahkan memang ada beberapa pihak yang minta aku untuk dibukukan metode ini. Karena rumusannya matematika banget Mas, dan metode ini bisa diajarkan. Ya, karena logik banget sebenarnya. Logik Begitu baru Maksudnya nanti- bukan hokus pokus, bukan ramal-ramal gitu, Ya, bukan Karena ya. aku punya sixth sense Iya, ya, iya. atau punya apa gitu Jadi enggak. based on pengalaman, Ya. terus juga hitung-hitungan yang variabel-variabelnya Tapi jelas mungkin gitu. juga karena ada terah juga ya dari keluarga ya. Ya. Keluarga itu kan juga menentukan apa kita menjadi apa gitu kan juga menentukan. Jadi memang aku tuh berasal dari kalau terah itu terah amangkurat ya. Jadi ada ininya juga dari Oke, ada korelasinya tetap ada ya. Iya, ada Oke, baik. korelasinya. Tadi kita sudah coba menghitungkan dengan metode numerologi tentang Mbak Erina, terutama ini Ya. karena pihak baru untuk masuk ke keluarga besar gitu ya. Sekarang kita punya rangkuman dari iSeleb tentang Mbak Erina. Ini kita biar mengenal lebih dekat Mbak Erina seperti apa. Kita punya tayangan untuk Anda, ini dia. Ya, Erina Gudono menarik perhatian publik sejak kedekatannya dengan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat pada 11 Desember 1996. Meski demikian, Erina tumbuh dan dibesarkan di Yogyakarta. Ayah Erina, Profesor Gudono, merupakan guru besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang telah meninggal 6 tahun lalu. Sementara, sang ibunda Sofiatun Gudono memiliki bisnis fashion dan butik pakaian di Yogyakarta. Erina merupakan gadis yang memiliki segudang prestasi. Erina tahun lalu mewakili daerah istimewa Yogyakarta dalam sebuah ajang kecantikan dan berhasil masuk dalam 11 besar. Lulus sarjana dengan predikat cum laude dari jurusan manajemen bisnis UGM, Erina selanjutnya mendapatkan beasiswa Master Administrasi Publik di Columbia University, Amerika Serikat. Erina juga memiliki karir cemerlang di sejumlah lembaga dan perusahaan internasional, di antaranya di Bank Indonesia dan lembaga keuangan JP Morgan. Erina juga tercatat lebih dari 20 kali memenangkan ajang kompetisi bisnis di tingkat nasional maupun internasional.
Selain sederet prestasi, Dara berusia 26 tahun ini juga tergabung dalam beberapa organisasi sosial yang fokus pada pendidikan anak-anak marginal. Menghabiskan masa lajang dengan segudang prestasi, Herina Gudono siap menjadi istri Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Tepat di usianya ke-26, yaitu pada 11 Desember 2022 mendatang. Nah, kalau kita lihat ini, kami ini para wartawan bahkan miss atau tidak pernah tahu bahwa Kaisang ini pacaran sama Erina. Mantan-mantan yang sebelumnya ya Iya. kami tahu. Ini kayak kurang ke blow up tiba-tiba, loh kok nikah? Kapan pacarannya? Nah, itu dia. Kayak berasa kecolongan. Apalagi aku dari dunia infotainment kayak, tar dulu, kok aku kayak kecolongan ya? Kayak aku nggak dianggap loh. Rasa tersisihkan gitu Iya, ya. tapi setelah melihat tayangan tadi, mudah-mudahan kita kan ada tagline tak kenal maka tak sayang. Mudah-mudahan kita jadi sayang juga sama Erina ya. Tadi dengan lihat karakter-karakternya. Nah, itu dia. yang Tadi kelihatan. dari Mbak Endah, saya juga baru tahu ternyata mereka cuma pacaran 2 bulan. 2 bulan saja. Kabarnya seperti itu ya. Nah tadi aku bilang mereka itu tuh udah kayak mirroring banget begitu ketemu. Ya kan frekuensinya berlebih banget. Berarti udah kayak magnet begitu ketemu tempel. Amprokan langsung gitu kayak, oke, gue yakin sama lo yakin sama gue nggak? Ya. Oke, let's go guys. Dan Gitu. di kode tanggal lahir mereka tuh nggak ada kode percintaan yang complicated. Oh gitu. Nggak seperti Mas Ojib. Terima Wow. kasih. Isinya Masa complicated ya? alhamdulillah enggak ya? Complicated Banget apa biasa aja? banget. Banget. Ya. Oh, Karena gitu. Mas Ojib ini tipe yang sukanya mengejar, bukan dikejar. Yes. Dia suka banget challenge dalam. Jadi saya tuh jiwa-jiwa ini pinjol. Sukanya ngejar. Mestinya bukan jadi presenter, jadi debt collector. Jadi kolektor. Kak Oke. Ojib. Tapi ini seru sekali ya Mbak Erina. Terima kasih banget. Ini buat kita yang nggak mengerti awalnya. Oh ada Iya. numerologi ini Iya keren loh. banget loh. Saya nanti mau minta kontaknya. Boleh. Tapi ini Mbak ini jadi sudah menjadi sebuah profesi ya. Iya, udah bisa. Karena kalau aku kan bukan cuma personal ya. Kalau orang bilang sih personal konsultan gitu, tapi juga lebih ke perusahaan gitu untuk memilih Kayak- the right man in the right place. Oh, bukan kayak menentukan kapan untuk grand opening segala macam itu juga bisa ya, Mbak, lebih ya? ke arah pengupgradean dari karyawan-karyawan di satu perusahaan. Oh, oke. Oh, that's cool, keren Bagaimana banget. teamworknya mereka? Aku ngelihat dulu ini frekuensinya seperti apa. Jadi ini bisa dijadikan acuan untuk kita lebih siaga lagi gitu ya. Iya, betul. Oke.